kita sekolah minggu online 3SDA kasih karunia ya. Sebelum itu kita akan bertepuk Yesus bersama-sama. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Luar biasa ya hari ini semuanya ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sesuai dengan pujian hari ini, kita mau mengucap syukur setiap hari. Amin. Amin. Semuanya siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Siap. Oke, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. Semuanya dalam posisi lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih, buat kesehatan, yang Tuhan berikan, bagi kami, sampai hari ini. Sehingga kami dapat mengikuti ibadah online. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin agar kami boleh mengerti setiap maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap. Semua anak Tuhan katakan amin. Oke. Beberapa minggu yang lalu di awal bulan Juli kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan dari Cici Cherry ya. Yang rajin ibadah online tentunya masih ingat ya. Cerita tentang Zakaria dan Elisabeth. Di mana Zakaria dan Elisabeth itu dikatakan mandul. Mandul artinya tidak bisa memiliki anak ya. Nah, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak mungkin. Tapi mungkin nggak bagi Tuhan?
Mungkin. Nah, waktu itu dikatakan oleh seorang malaikat, yaitu malaikat Gabriel, bahwa mereka akan memiliki seorang bayi laki-laki yang bernama Yohanes, ya. Namanya adalah Yohanes. Nah, waktu itu sudah dikatakan juga sama Cici Cherry mengenai Yohanes. Nah, sekarang Tante Yuli mau ceritakan lebih lengkap lagi ya. Nah, waktu saatnya Ibu Elizabeth melahirkan, zaman dulu belum ada rumah sakit, belum ada bidan mungkin ya, nggak tahu ya. Nah, mungkin dibantu melahirkannya sama tetangga atau siapapun yang terdekat ya. Jadi nggak sibuk cari rumah sakit. Aduh, rumah sakit mana yang bagus ya buat melahirkan ya? Nggak ya, nggak kayak seperti sekarang. Nah, waktu itu Ibu Elizabeth melahirkan. Setelah melahirkan, ya, bayi menangis ya. Nah, kalau Yoel lahir pasti langsung kasih nama Yoel, Jeremia, Sambuaga. Nah, kalau Abel langsung dikasih nama Mabel, Melody, Mutahir ya kan. Nadine langsung dikasih nama Nadine, Nada, Mutahir kan. Nah, waktu Yohanes lahir ini, pas baru lahir itu tidak diberi nama sampai pada hari ke-8 ya. Ia disunat. Waktu itu bayi harus disunat, apalagi bayi laki-laki. Hari ke-8 waktunya disunat. Saudara-saudaranya kumpul, mungkin seperti pesta gitu ya. Nah, mereka kumpul semua, mereka senang, mereka bersuka cita karena mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin. Kelahiran seorang bayi yang gak mungkin, dibilang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kata malaikat Gabriel ya. Nah, mereka bersorak-sorak, mereka sukacita, mereka senang merayakan akan kelahiran bayinya Zakaria dan Elizabeth. Dan tibalah waktu disunat mau dikasih nama. Oh, saudara yang lain bilang begini, kita kasih nama aja Zakaria, katanya gitu, sesuai dengan nama papanya. Ada yang manggil papa, ada yang manggil papi, ada yang manggil dedi, ada yang manggil bapak atau babe ya. Nama babenya Zakaria, udah kasih nama aja Zakaria, dia kan anak laki-laki ya kan. Terus Elizabeth langsung datang, Bu, jangan dikasih nama Zakaria, namanya adalah Yohanes. Semuanya bingung, coba muka bingung. Bingung semua. Kenapa namanya Yohanes? Selama ini di keluarga Zakaria dan Elizabeth nggak ada yang namanya Yohanes. Kenapa dikasih nama Yohanes? Akhirnya dipanggillah si Zakaria ya, papanya. Zakaria, sini deh. Namanya siapa? Anak kamu itu namanya siapa? Namanya, kedengeran enggak? Enggak, kenapa? Karena Zakaria bisu. Apakah Zakaria dari lahir bisu? Tidak. Zakaria bisu karena ia tidak percaya waktu malaikat Gabriel bilang bahwa dia akan memiliki keturunan, akan memiliki anak di masa tuanya. Bagi dia nggak mungkin, saya udah kakek, istri saya sudah nenek, kok bisa punya anak? Mana mungkin? Karena ketidakpercayaannya, maka Zakaria menjadi bisu. Waktu ditanya anaknya siapa? Semua bingung, apaan sih? Kok nggak bisa ngomong ya nih orangnya? Perasaan dulu bisa ngomong, kenapa sekarang nggak bisa ngomong? Coba ditanya sekali lagi, namanya siapa sih anaknya? Ada yang kedengeran? Nggak. Akhirnya Zakaria minta sebuah batu. Ditulislah di batu nama anaknya. Misalnya ini batu ya. Dia nulis namanya ini. Apa coba bacanya? Yohanes. Namanya Yohanes. Waktu semua saudara-saudaranya mengatakan nama ini bersama-sama, coba sama-sama 1, 2, 3. Yohanes. Langsunglah Zakaria bisa berbicara. Kaget ya, aku sudah bisa berbicara. Nah, Tuhan akhirnya membuat Zakaria kembali bisa berbicara ya. Zakaria sukacita, Zakaria senang sekali karena dia sudah bisa berbicara ya. Nah, setelah anak itu dikasih nama Yohanes, semuanya sukacita. Nah, kelahiran Yohanes ini 6 bulan sebelum kelahiran Yesus ya. Nah, jadi Yesus dan Yohanes ini adalah saudara sepupu. Karena Maria dan Elizabeth adalah sepupu. Nah, mamanya Yohanes namanya siapa tadi? Elizabeth ya kan. Maria sedang mengandung 3 bulan. Jadi beda 6 bulan ya. Nah, 6 bulan kemudian nanti Yesus akan lahir. Kalau mau cerita tentang
mau tahu cerita tentang Yesus, bisa terus simak ibadah kita ya setiap hari Minggu jam 11. Jangan lupa ibadah online Sekolah Minggu Kasih Karunia setiap hari Minggu jam 11 ya. Biar nggak ketinggalan ceritanya, diingat-ingat, dicatat juga boleh ya. Nah, waktu Tuhan menciptakan Yohanes itu di dalam rahimnya, di dalam perutnya Elisabeth itu udah punya maksud dan tujuan. Tuhan punya rencana atas setiap kita, punya rencana atas Yoel, punya rencana atas Abel, atas Nadine ya. Misalnya Yoel punya cita-cita nih, nanti Yoel udah besar, aku pengen jadi kontraktor yang luar biasa, aku pengen bangun gedung-gedung yang tinggi. Tapi kalau kata Tuhan, Yoel itu nggak diciptakan untuk jadi kontraktor, misalnya jadi hamba Tuhan. Kira-kira Yoel gimana, mau? Mau, karena itu adalah panggilan Tuhan. Nanti Abel di sini, bukan ini. Abel, Tuhan ciptakan, Abel nanti jadi dokter yang luar biasa, dokter kecantikan mungkin ya. Nah, setiap kita Tuhan punya rencana, tentunya rencana yang baik ya. Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak baik, walaupun terkadang ada hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita. Benar gak sih? Apa selamanya kehidupan kita selalu manis, selalu indah, selalu baik? Apakah pernah kita dalam hari-hari itu nggak pernah yang namanya jatuh? Enggak. Belajar naik sepeda, jatuh dulu, luka dulu, ya kan? Bukan berarti anak Tuhan itu nggak pernah mengalami permasalahan. Bukan berarti anak Tuhan itu nggak pernah mengalami pergumulan. Bukan berarti anak Tuhan itu tidak mengalami pencobaan. Tetapi Tuhan mau kita tetap bersandar dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal ya. Bukan berarti kita nggak punya apa-apa. Tuhan, seneng nih aku bersyukur nih nggak punya apa-apa. Enggak. Ucapan syukur itu, Tuhan terima kasih, walaupun aku nggak punya apa-apa, tapi Tuhan tetap mencukupkan. Aku bisa makan, ya kan? Aku bisa minum, aku punya pakaian, aku bisa sekolah, ya kan? Bisa sekolah minggu, bisa ke gereja. Luar biasa nggak? Luar biasa, semuanya mau mengucap syukur ya. Seperti Zakaria dan Elisabeth selalu mengucap syukur. Apalagi dengan kelahiran anaknya. Yang gak pernah diduga, yang gak pernah disangka, yang gak pernah terpikirkan secara akal. Karena dia sudah tua. Yang pertama dia sudah tua, yang kedua dia mandul. Tapi Tuhan punya rencana bagi Yohanes. Yohanes lahir ada maksud dan tujuan dari Allah, yaitu untuk membuka jalan bagi Yesus. Nah, Yohanes ini lahir, tumbuh, besar, dia punya julukan loh. Ada yang tahu? Julukannya adalah Yohanes Pembaptis ya. Dia akan membaptis orang-orang ya. Orang-orang yang mau bertobat, yang mau mengakui dosanya, minta dibaptis dengan Yohanes. Yohanes ini nanti besarnya dia akan menjadi seorang yang akan membaptis banyak orang ya. Nah, di sini di gereja kita juga anak-anak yang sudah 12 tahun sudah boleh dibaptis ya. Abel mungkin sudah 12 tahun belum ya? Belum ya. Nah, Yoel masih lari-lari menuju 12 ya. Ya, kalau udah 12 tahun ke atas sudah boleh dibaptis, tentunya dengan iman, dengan pengakuan diri kita mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, Yohanes ini tumbuh besar menjadi anak yang kuat, anak yang gagah perkasa. Siapa yang di sini mau jadi anak yang kuat? Ya, Kalista mau jadi tumbuh kuat? Gak mau jadi anak yang lemah ya? Nah, tahu gak sih Yohanes ini punya kehidupan yang berbeda dengan orang-orang lain. Dia suka pakai baju itu buatan dari bulu unta. Dari apa? Bulu unta. Dan makanannya adalah belalang dan madu. Ada yang pernah makan belalang? Kalau madu? Sering ya. Madu pernah manis ya. Ada yang pernah makan belalang? Nggak ada ya. Nah, Yohanes ini makanannya adalah belalang dan madu hutan. Dia tinggalnya di padang gurun. Ada yang tinggal di padang gurun? Enggak lah ya, tinggalnya di rumah, di kamar yang nyaman ya, yang super enak ya. Oke, hari ini cerita tentang Yohanes sudah selesai. Kita mau tumbuh seperti Yohanes. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita, buat Kalista, buat Yoel, buat Nadine, buat Abel, buat anak-anak semua yang di rumah. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Makanya kita mau mengucap syukur selalu kepada Tuhan, sebab segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin.
Amin. Saatnya kita mau mengerjakan kreativitas hari ini. Kita mau bikin ini seorang bayi nih. Namanya adalah Yohanes. Kita mau bikin bayi Yohanes ya. Bahan-bahannya adalah setengah lingkaran. Setengah lingkarannya ini boleh besar, boleh kecil ya. Dikasih warna bebas. Warna ungu, ada warna biru ya. Tapi jangan warna pink ya. Karena namanya Yohanes. Yohanes itu anak laki-laki. Ungu boleh, biru boleh, merah boleh, orange boleh, hijau boleh. Jangan pink, oke? Nah, ini yang satu. Terus kita perlu stik es krim. Terus kita perlu lingkaran, pola lingkaran dengan gambar muka bayi ya. Ini ada mata, hidung, mulut, dan rambutnya sedikit. Terus kita perlu kertas biru. Boleh bebas kertasnya warna apa aja. Kalau nggak ada kertas biru, boleh pakai kertas putih. Dikasih warna lagi pakai pensil warna, boleh ya. Terus tulisan nama Yohanes. Yang pertama-tama, ini kan kertas begini, dilipat, ya, dilipat, terus dikasih lem, ini dilem, kita lem ya. Kalista pegang contohnya ya, ini dilem. Oke, dilem seperti ini. Kalau sudah, ya, ini nanti ya. Ininya dikasih lem juga buat taruh kepala bayi. Dikasih lem buat ditempel kepala bayi. Nah, bayinya ditempel di sini ya. Tuh. Ini gambar bayi Yohanes. Ditekan. Kalau sudah, kita tempel kertas yang biru di sini. Dikasih lem lagi. Dikasih kertas yang biru. Ditempel lagi, jangan terlalu tinggi ya. Nah, seperti ini ya. Kasih lihat contohnya Kalista. Iya, seperti yang Kalista punya ya. Ini tempel seperti ini. Terus ditempel lagi nama Yohanesnya. Nah, ditempel di sini yang rapi. Ini adalah bayi Yohanes. Udah selesai begini, kalau nggak ada stik es krim nggak apa-apa, nggak usah pakai stik es krim. Kalau udah pakai stik es krim ya, stiknya juga dilem ya, dilem stiknya. Oke, ini ditempel ke sini stiknya. Jadi deh. Yang udah jadi boleh dikasih lihat. Ini adalah bayi Yohanes. Sama-sama sekali lagi. Bayi Yohanes, anak dari Zakaria dan Elizabeth. Kelahiran Yohanes sudah direncanakan sebelumnya dari Tuhan untuk membuka jalan bagi Yesus ya. Nah, setiap kita juga Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Amin. Waktunya ayat hafalan. Ikutin Tante Yuli ya. Mazmur 18 ayat 31. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jangan lupa dihafalin semuanya. Terus dikirim videonya ya, biar semuanya bisa tampil di YouTube. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku
ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Hai! Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bye-bye. Ya, seru banget ini. Lukas 1 ayat 47. Hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Lukas Lukas 1 ayat ayat 47. Dan dan hatiku hatiku bergembira bergembira karena karena Allah Allah. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah baik. Lukas Lukas 1 1 ayat ayat 47. 47. Dan Dan hatiku hatiku bergembira ya karena minyak Allah. ayah. Bye-bye. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saatnya kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami. Tuhan pimpin kami dimanapun kami berada. Berkat, kasih, sukacita yang dari Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan katakan, amin. Sampai jumpa.